Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Angelina Esther dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme. Jadi apa itu metabolisme? Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme ini memiliki dua jenis, antara lain itu ada anabolisme atau penyusutan dan katabolisme atau penguraian. Katabolisme umumnya membahas dua jenis reaksi, yaitu respirasi dan fermentasi. Respirasi merupakan penguraian C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi atau ATP. Tahapan dari respirasi yang pertama bisa kita katakan dari Guido-Report, atau yang pertama itu glikolisis, kedua DO atau dekarboksilasi oksidasi, yang ketiga Krebs atau siklus Krebs, yang keempat POR atau transport elektron. Menjelaskan apa itu glikolisis. Glikolisis adalah proses pembongkaran molekul glukosa yang berupa 6 atom karbon menjadi 2 molekul asam pirufat, yang artinya molekul glukosa atau 6 karbon tidak hilang, melainkan hanya menjadi kecil. Dan satu asam pirufat ini bernilai 3 karbon. Jadi hasil dari proses glikolisis ini adalah 2 aspinat. Aspi yang artinya asam pirufat, dan Na atau itu artinya NADH. AT itu ATP. Yang kedua saya akan menjelaskan apa itu dekarboksilasi oksidatif atau DO. Jadi DO ini adalah proses lanjutan dari glikolisis. Jadi hasil glikolisis ini akan dibongkar kembali menjadi asetil KOA yang menjadi 2 atom. Asam pirufat ini memiliki 3 atom C dan asetil KOA memiliki 2 atom C, yang artinya berkurang 1 atom C karena adanya proses pelepasan CO2. Hasil dari proses DO ini adalah 2 askokona. Asko yaitu asetil KOA, CO yang artinya CO2, Na yang artinya NADH. Jadi NADH ini didapat dari proses pembentukan NAD plus ditambah H. 3 ada siklus Krebs, atau kita sebut dengan siklus asam sitrat. Ini terjadi proses penguraian asam sitrat. Siklus Krebs ini disebut sebagai siklus Krebs karena 2 atom karbon dari asetil KOA akan bergabung dengan senyawa oksaloasetate yang terdiri dari 4 atom karbon yang menjadi 6 atom karbon disebut dengan sitrat. Itu sebabnya siklus ini disebut dengan siklus asam sitrat. Dan siklus ini terjadi di matriks mitokondria. Bahan yang digunakan adalah asetil KOA dan hasil dari tahap 2. Siklus ini menghasilkan 2 ATP, 2 FADH, 4 CO2 dan 6 NADH. Yang 4 transport elektron. Transport elektron ini adalah memproses NADH dan FADH2 untuk menjadi ATP. Hasil dari proses ini yaitu untuk NADH sama dengan 3 ATP dan untuk FADH2 sama dengan 2 ATP. Selanjutnya itu respirasi anaerob. Ini respirasi anaerob adalah proses penghasilan energi yang penerima elektron terakhirnya adalah molekul yang bukan oksigen. Dan ada 2 macam respirasi anaerob, yaitu yang pertama ada fermentasi asam laktat. Jadi ini terjadi pada sel-sel hewan dan manusia. Bahan bakarnya adalah glukosa. Jadi glukosa akan diubah menjadi 2 asam pirufat melalui proses glikolisis. Saat proses tersebut juga dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH.
dua asam pirufat tadi diubah lagi menjadi 2 asam laktat. Dalam proses tersebut, NADH tadi diubah lagi menjadi NAD+. Hasil energi fermentasi ini adalah 2 molekul ATP. Yang kedua ada fermentasi alkohol. Jadi fermentasi alkohol ini terjadi pada ragi yang nantinya akan digunakan untuk proses anggur menjadi minuman beralkohol. Bahan dalamnya juga berupa glukosa dan mengalami proses glikolisis menjadi 2 asam pirufat. Ketika proses tersebut dihasilkan 2 ATP dan juga 2 NADH. 2 asam pirufat tadi diubah menjadi 2 asetaldehida. Ketika proses tersebut dilepaskan 2 CO2, 2 asetaldehida akan diubah menjadi 2 alkohol atau etanol. Dalam proses tersebut, 2 NADH tadi diubah lagi menjadi 2 NAD+. Hasil akhirnya adalah 2 alkohol. Jadi perbedaan dari fermentasi anaerob dan fermentasi alkohol ini adalah fermentasi asam laktat tidak menghasilkan CO2, sedangkan fermentasi alkohol menghasilkan CO2. Selain itu, perbedaannya juga terdapat pada hasilnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan anabolisme. Jadi anabolisme ini adalah proses fotosintesis. Ini proses fotosintesis ini ada pada reaksi terang dan pada reaksi gelap. Yang pertama saya akan menjelaskan pada reaksi terang. Jadi reaksi terang ini terjadi di grana kloroplas. Reaksi ini terjadi jika ada cahaya matahari dan nantinya energi tersebut diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADRH. Jadi ada 2 jenis dari reaksi terang ini, yaitu yang pertama itu non-siklik. Itu non-siklik ini adalah melibatkan fotosistem pertama dan kedua yang hasilnya yaitu ATP, NADPH, dan O2. Yang kedua ada siklik. Siklik ini melibatkan fotosintesis fotosistem satu saja. Maka hasilnya hanya berupa ATP saja. Selanjutnya ada reaksi gelap. Jadi reaksi gelap ini adalah bahan yang dibutuhkan berupa ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang untuk membentuk gliseraldehida 3-fosfat. Terjadi pada 3 tahap yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Sekian dari penjelasan singkat saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat pagi, terima kasih.